hamil, ibu menyusui, dan balita. Tentunya secara anggaran dan secara program kerja ini besar dan bisa dicek toh teman-teman atau para kerabat yang nonton podcast kali ini. MBG ini masuk di program kerjanya Pak Prabowo Subianto di 17 program prioritas dan juga di 8 atau puing-puing yang dimana program kerja yang Hai, selamat datang di podcast Ngobrol Bareng Kerawat. Podcast yang ngobrol santai tapi isinya yang berbobot. Oke. Nah, podcast kali ini bakalan seru banget nih, karena kita akan membahas topik yang lagi tren sekarang, yaitu MBG. Dimana apakah program MBG ini bermanfaat bagi rakyat atau sebagai beban untuk rakyat? Nah, saya Noval akan menemani kalian untuk berdiskusi bareng kerabat. Oke. Nah, tanpa berlama-lama, kali ini kita sudah kedatangan mahasiswa keren antropologi angkatan 2021 oleh Kak Juan. Oke. Nah, sebelumnya Kak, bisa kita kenalkan diri kepada sahabat-sahabat podcast hari ini. Oke. Dan bisa kita ceritakan nih kesibukan akhir-akhir ini apa yang kita bikin. Hai kerabat, perkenalkan nama saya Juan M. Jafar Lipung. Teman-teman saya atau kerabat-kerabat saya biasa panggil saya dengan Juan. Kalau kesibukan akhir ini ya selayaknya mahasiswa semester akhir, saya lagi tengah proses penyelesaian masa studi dan kebetulan saya juga bekerja sebagai juru masak di salah satu coffee shop yang ada di Makassar. Wah, juru masak ya. Juru masak. Mungkin bisa lain kali kita coba masakan. Boleh. Oke, teman-teman, itu adalah salah satu kesibukannya Kak Dio sebagai salah satu mahasiswa akhir di antropologi Unhas. Betul. Nah, kita lanjut langsung aja ya Kak bahas topik yang kita bahas pada hari ini, yaitu MBG. Nah, menurut Kakak MBG ini bagaimana sebenarnya? Apakah ini bagus atau tidak? Tanggapan Kakak ini? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita berbicara soal MBG toh, apa sih itu MBG? Dari mana asal usulnya MBG? Siapa yang mencetuskan, siapa yang menjalankan, dan lain-lain. Kita harus tahu dulu toh, harus runutkan gitu satu-satu. Terkait MBG itu sendiri, MBG pertama kali terdengar di masa kampanye Pesta Demokrasi tahun lalu, tahun 2024 toh, yang dimana salah satu paslon Prabowo Gibran yang sekarang sudah menjabat, yang pasangan presiden dan wakil presiden yang terpilih, pada masa kampanye beliau banyak mengusulkan beberapa program kerja, salah satunya MBG. Apa sih itu MBG? MBG itu makanan bergizi gratis, yang dimana target daripada MBG itu sendiri itu ada pada anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita, yang dimana tujuannya agar mengurangi angka kekurangan gizi dan stunting, yang dimana secara statistik di negara kita sendiri angka kekurangan gizi dan stunting itu sangat tinggi, teman-teman. Dan juga bisa dibilang program kerja MBG ini pada saat kampanye itu yang sangat digembur-gemburkan oleh paslon nomor 2, Oke Gas toh. Oke Gas. Beliau sangat menggembur-gemburkan pada saat masa kampanyenya. Terbukti berdasarkan hasil riset lapangan saya, teman-teman. Itu waktu saya turun survei pada masa kampanye, pada masa hampir pemilihan pada tahun lalu, tercatat di setiap daerah yang saya datangi di Sulawesi Selatan, program kerja yang diketahui oleh masyarakat umum secara luas itu MBG. Secara masif
MBG ini diketahui di segala macam kalangan masyarakat, baik di masyarakat miskin, perekonomian yang tinggi, menyentuh segala aspek. Makanya menurutku paslon nomor 2 pada saat kampanye ini bagus secara teknik marketingnya mereka dalam mengkampanyekan program kerja MBG ini. Dan ya seperti yang ditahu toh, MBG ketika paslon nomor 2 Oke Gas dan Fufu Papa toh. Oke Gas dan Fufu Papa. Presiden kita saat ini Pak Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabumi Rakang ketika terpilih, program kerja MBG ini ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2025 tahun ini, Pi. Awal tahun toh. Program kerja ini ditetapkan pada tahun ini, yang dimana anggaran awalnya MBG ini itu di kisaran 71 triliun. Wah, banyak juga ya? Ya, dengan sasaran 84 juta orang yang meliputi itu anak sekolah dan ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Tentunya secara anggaran dan secara program kerja ini besar, Ki. Dan bisa dicek toh teman-teman atau para kerabat yang nonton podcast kali ini, MBG ini masuk di program kerjanya Pak Prabowo Subianto di 17 program prioritas, dan juga di 8 atau quick win, yang dimana program kerja yang harus diselesaikan pada tahun awalnya atau harus berjalan. Dan ya seperti teman-teman tuh, berdasarkan website resminya Indonesia, MBG ini sudah ditetapkan di tanggal 6 Januari kemarin, 6 Januari, yang disasarkan ke itu nih tadi. Ya. Wah, MBG ini ternyata cukup menarik ya. Iya. Tapi gini ya Kak, saya juga sering dengar nih MBG ini banyak kendala-kendalanya. Nah, menurut Kakak kendalanya MBG ini untuk diterapkan di Indonesia itu apa-apa saja? Oke. Kendala kendala. Oke, kita berbicara soal kendala toh. Kendala itu sendiri kita harus tahu dulu. Kendala itu bentuk respon masyarakat terhadap apa yang mereka dapat toh. Tercatatlah per Oktober menurut website resminya Kemenkeu, Kementerian Keuangan, itu tercatat MBG ini sudah diterima langsung oleh 6,4 juta jiwa warga masyarakat Indonesia di segala kalangan itu 6,4 juta jiwa, yang dimana secara persentase dari angka sasaran awalnya pemerintah yang 84 juta jiwa, bisa dikatakan 10% nih di tahun awalnya MBG berjalan ini sudah tercapai. Secara ini kita melihat indikator keberhasilannya ini MBG itu sendiri. Dan teman-teman juga harus tahu, MBG ini merupakan legacy project. Apa itu legacy project? Legacy project itu proyek yang diharapkan dapat diwariskan meskipun bukan di eranya Pak Prabowo. Jadi presiden-presiden selanjutnya diharapkan dapat menjalankan ini MBG. Contoh legacy proyek kayak IKN yang ngantuk perpindahan ibu kota kemarin, yang di eranya Pak Jokowi, ada BPJS, ada dana bos. Itu salah satu, itu beberapa contoh legacy proyek yang dibuat di presiden-presiden sebelum Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo berharap MBG ini bisa menjadi legacy proyeknya beliau, agar dapat sekiranya ditahu kita di masa kepemimpinannya punya hal yang bisa diwariskan. MBG itu secara operasionalnya MBG itu dijalankan. Nah, MBG ini tuh kan dicetuskan langsung oleh Pak Prabowo pada masa kampanye dan pada masa pemerintahannya beliau. MBG ini dipercayakan langsung atau dikelola langsung oleh Badan Gizi Nasional Indonesia, yaitu BGN toh, yang dimana BGN sendiri itu menyontohi atau mengikuti program kerja free meals school, yang sebenarnya ini toh kayak MBG ini hasil improvisasi di negara Indonesia. Dan melihat program-program kerjanya orang luar negeri. Contoh yang negara yang menerapkan MBG itu ada Jepang, di India,
dan juga Jepang, India, dan Brazil. Ketiga negara ini sudah dapat dikatakan sukses menjalankan MBG. Dan teman-teman harus tahu Brazil butuh waktu 11 tahun untuk mencapai data 40 juta jiwa penerima MBG di Brazil. Jepang butuh 20 tahun untuk bisa mendapatkan kepuasan efektivitasnya dalam menjalankan program kerja MBG ini. Jadi secara pengelolaan tahunnya ini memang MBG ini proyek yang jangka panjang yang melibatkan berbagai banyak sektor. Kan sebenarnya MBG itu berharap berbagai banyak sektor yang dapat dilibatkan dalam MBG ini, baik UMKM, mendukung UMKM, para nelayan, para petani, berbagai banyak sektor lah intinya dalam menyukseskan program kerja MBG ini. Dan ya bisa dibilang teman-teman kalau berbicara di soal dampak positif negatif yang di sosial media yang tadi ditanyakan oleh Nopal perlu teman-teman ketahui bahwasanya MBG ini baru berjalan hampir setahun. Dengan data-data yang saya berikan tadi, Jepang, Brazil butuh puluhan tahun untuk bisa berhasil dalam menjalankan program kerja ini. Kita juga harus bisa menyaring informasi yang sekiranya dapat melangsungkan atau dapat mengurangi kepercayaan kita kepada program kerja ini. Yang dapat dikatakan MBG itu sebenarnya punya poin plus minus sendiri teman-teman dalam proses perjalanannya ini. Mungkin teman-teman bisa lihat waktu barunya ini MBG berlangsung di bulan-bulan Februari Maret kemarin, itu rame ke hashtag MBG makanan belatung gratis, makanan beracun gratis. Itu salah satu dampak atau respon masyarakat terhadap MBG di periode-periode awalnya. Teman-teman juga harus tahu MBG ini punya tahapan-tahapan sebenarnya, punya tahapan-tahapan yang dimana tahapan awalnya itu tahun 2025 sampai tahun 2026 itu tahapan awalnya yang dimana MBG ini baru diturunkan, yang sebenarnya secara anggaran itu sebenarnya direvisi ke setiap bulan tergantung dengan capaian atau target yang sekiranya ditargetkan oleh pemerintah. Sebenarnya Novel kalau berbicara MBG ini tidak langsung ke target awalnya tidak langsung ke satu Indonesia yang dapat. Di rancangan awalnya itu hanya 26 provinsi, tapi setelah pemerintahan mengevaluasi ternyata setiap daerah memerlukan itu, makanya diciptakan untuk bisa sekiranya mencakup ke berbagai daerah, dengan anggaran proporsinya MBG itu 15.000 teman-teman. Jadi mungkin respon awal dari MBG ini ada yang kontradiktif, ada yang negatif, ada yang positif. Negatifnya itu tadi yang rame hashtag makanan beracun gratis, makanan belatung gratis. Itu terjadi di Tuban di Jawa Timur. Itu yang teman-teman harus bijak menurutku. Harus bijak dalam melihat suatu fenomena. Apalagi kita sebagai nantro perlu holistik dalam melihat suatu fenomena yang dimana kita tidak bisa melihat fenomena dari satu belah pihak. Kita harus melihat dari berbagai pihak tentunya. Begitu saya kalau terkait itu. Ya, itu sangat menarik ya teman-teman kerabat, penjelasan dari Kak Jua bagaimana ini apa itu program MBG, beberapa kendalanya, beberapa waktu yang dibutuhkan agar MBG ini efektif kepada masyarakat Indonesia atau tidak. Nah, kan saya mau bertanya lagi nih ya. Kan di masyarakat Indonesia kan kebanyakan dia maunya program pemerintah itu lebih cepat berdampak, instan. Nah, dari kendala-kendala tadi yang sudah disebutkan kan juga, apakah ada strategi yang mungkin bisa diterapkan di
program MBG ini Oke, strategi deh agar Ya. sekiranya dari kendala-kendala tadi? kendala-kendala tadi. Oke. Oke, kita masuk nih balik mengacu kepada bentuk evaluasi kita sebagai masyarakat sipil toh, Ya. yang tentunya ada peran tersendiri dalam melihat program-program kerja pemerintah tentunya toh. Sebenarnya teman-teman kita tidak boleh secara gamblang mengatakan program kerja MBG ini buruk. Saya salah satu orang yang sebenarnya mempertanyakan di awal pada masa kampanye Pak Prabowo terkait sebenarnya urgent minikah MBG untuk dilakukan untuk dibuatkan program kerja. Ya. Karena bisa dibilang cakupannya masyarakat Indonesia itu besar sekali. Menurutku MBG ini salah satu mega proyeknya Pak Prabowo. Tercatat teman-teman, MBG ini mega proyek dalam ranah pemasifan perbaikan gizi se-Asia Tenggara. Program kerja se-Asia Tenggara yang terbesar itu MBG dalam pemasifan peningkatan gizi dan pengurangan stunting. Makanya menurutku MBG ini salah satu proyek pentingnya Pak Prabowo di era kepemerintahannya. Dan tentunya dengan mega proyek, dengan berbagai banyak sekali tuh yang aku bilang tadi, berbagai sektor yang dilibatkan dengan anggaran yang tentunya sangat besar dikeluarkan oleh negara. Itu kita sebagai masyarakat sipil, kita sebagai mahasiswa tidak boleh menerima begitu saja. Kita harus riset, kita harus melihat seefektif apa sih ini program kerja MBG ini, se-urgent apa. Dan sebenarnya kalau Moki berkaca dengan apa yang dilakukan oleh Brazil, apa yang dilakukan oleh Jepang, mereka melakukan desentralisasi itu kebijakan pemerintah pusat yang memberikan kebebasan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur atau mengelola dana, yang dimana begini di MBG yang diterapkan. MBG itu alurnya nih MBG itu dari Badan Gizi Nasional tuh. Ya. Badan Gizi Nasional secara pusat itu turun ke SPPG, yang dimana SPPG ini merupakan vendor dari Badan Gizi Nasional itu tadi, yang dimana tercatat sudah per Oktober tahun ini itu sudah kurang lebih ada 1.716 unit satuan pelayanan pemenuhan gizi. SPPG itu satuan pelayanan pemenuhan gizi. 1.761 unit vendor itu untuk yang tersebar di seluruh Indonesia. Tapi seperti yang tadi tuh sempat dibahas terkait dampak negatifnya yang ada keracunan dan lain-lain. Nah, yang case yang menjadi permasalahan yang keracunan itu terjadi di SPPG yang secara kualitas atau secara quality control itu tidak memenuhi syarat sebenarnya. Sebenarnya ini BGN sendiri atau Badan Gizi Nasional itu ada kasih beberapa syarat vendor dalam pemilihan vendornya itu sendiri. Menurut riset yang tadi sempat saya search itu ada namanya SLHS atau Sertifikat Layak Higienis dan Sanitasi, yang dimana SLHS ini mengatur pada sanitasi, suhu, kualitas pekerja. Sebenarnya banyak indikator-indikator untuk menunjang kualitas MBG, tapi tercatat ternyata ada 6.457 orang per Oktober itu mengalami keracunan. Wah. Itu mengalami keracunan, dan tercatat secara ada 198 SPPG yang tidak memenuhi syarat yang saya bilang tadi SLCH, yang ada syarat-syarat atau ada secara quality control sebenarnya punya SOP sendirinya Badan Gizi Nasional dalam menentukan vendor untuk MBG ini. Tapi
ternyata masih ada 198 dan 198 vendor itu yang menyebabkan keracunan itu tadi di seluruh Indonesia. Gitu Novel. Nah, itu pembahasan yang sangat menarik ya kerabat ya. Karena WHMB ini ternyata banyak plus minusnya ternyata. Ya, banyak. Ya. Dan aku masih penasaran sih soal MBG ini Kak Jiwa. Oke, silakan Novel. Bagus, seru. Di sini kan MBG ini kan ditujukan ke anak-anak sekolah nih. Ya, anak sekolah dan ibu hamil dan menyusui dan balita. Ya, nah itu kan banyak isu-isu yang tentang keracunan, Ya, betul. dan hal lain sebagainya. Nah, Betul. selain itu manfaat yang diterima oleh penerima MBG ini apa saja sih Kak Juang? Atau mungkin yang menerapkan MBG ini atau yang kerja di dapur? Oke. Mungkin ada manfaatnya tersendiri dari Betul. program ini. Iya. Oke, tentunya ketika kita berbicara suatu fenomena toh tidak bisa hanya melihat dampak negatifnya saja. Itu dia. Tercatat ada juga loh ternyata dampak positif dari MBG ini. Ya. Kebetulan saya punya ponakan yang sekarang lagi duduk di sekolah dasar atau di SD. Saya sempat cerita sama ponakanku sebelum kesini terkait karena kan kalau saya kau Novel tidak dirasakan itu secara langsung. Padahal kita mau Iya, mau jadi juga tapi tidak dirasa Tapi ponakanku nih yang merasakan langsung manfaat dari MBG karena dia yang penerima, yang dimana ada rasa bahagianya tersendiri ponakanku menerima MBG, yang dimana teman-teman perlu tahu MBG itu tidak begitu saja di menunya, berubah di setiap hari. Berubah di setiap hari. Jadi ponakanku nih bilang ke saya kayak seruju untuk ditunggu tiap hari menu apa yang dimakan hari ini. Yang tentunya gratis toh. Gratis kita dapat. Makanya ternyata ada dampak positif yang menyenangkan bagi penerima MBG. Kemudian saya juga punya keluarga. Saya punya keluarga, dia itu dia bekerja menjadi juru masak dari MBG. Saya punya keluarga. Saya sempat cerita sedikit terkait bagaimana proses MBG ini berlangsung toh. Sebenarnya MBG ini dimulai dari Badan Gizi Nasional, turun ke Badan Gizi Nasional Pusat, dananya dicairkan ke Badan Gizi Nasional ke daerah, tiap daerah. Badan Gizi Nasional tiap daerah ini yang menyalurkan ke vendor, ke SPPG tadi. SPPG yang ini nih yang menyalurkan nilai ke sekolah. Jadi penerima ini menjadi tangan keempat sebenarnya. Kalau mau berbicara toh yang menerima dampak atau dampaknya langsung itu keempat yang si penerima ini tadi. Jadi secara runutan itu sebenarnya punya sistem tersendirinya, terstruktur apa-apa. Mulai dari pusat ke daerah, ke vendor ke penerima. Dan keluargaku bilang sebenarnya di setiap vendor yang memenuhi syarat toh, yang memenuhi kualifikasi terkait syarat-syarat pemenuhan gizinya Badan Gizi Nasional itu betul-betul diperhatikan dari segi air, higienisnya ini, makanan, bahkan sampai ada ahli gizi di setiap vendor sebenarnya. Jadi ahli gizi ini yang tiap hari menentukan makanan ini yang dibuat hari ini, makanan ini yang dibuat hari ini sesuai dengan pemenuhan gizi apa saja dan lain-lain yang ya selaras dengan apa yang diinginkan pemerintah. Pemerintah menginginkan untuk mengurangi stunting dan ya bisa meningkatkan kecerdasannya masyarakatnya toh dari grassroots ini apa-apa. Untuk mencapai itu ya pemenuhan gizi perlu. Makanya terkait itu toh sebenarnya ada juga dampak positifnya. Ada juga dampak positif sejauh berapa total 10 bulan itu 10 bulan mini MBG berjalan.
ada ji lo dampak positifnya, ndak semena-mena ji, memang ndak semua ji itu dampak negatif yang ada di sosial media. Kan sosial media itu sangat dampak negatif yang ada di situ. Jarang sekali menurutku ada dampak positif atau respon positif yang dikasih. Makanya kita sebagai masyarakat Indonesia atau perlu juga bisa menyaring informasi. Maksudku ndak bisa kita semena-mena menerima apa yang dikatakan si A, harus kita juga melihat dari sudut pandang lain. Dan ini juga mendorong gitu MBG mendorong buka lowongan kerja baru bagi masyarakat Indonesia itu sendiri juga. Dan secara salary oke juga, secara gaji juga ini oke sebenarnya. Oke untuk si pekerjaan atau di MBG oke secara gaji juga. Ini vendor yang keluargaku kerja nggak tahu kalau vendor lain teman-teman. Tapi menurut review keluargaku oke secara salary. Itu sih. Oke, itu dia teman-teman. Kajuan tadi bicara pengalaman bagaimana program ini yang mereka rasakan dari keluarga Kajuan. Betul. Nah, menurut kakak program MBG ini memperkuat ekonomi lokal. Oke. Dan ketahanan pangan tanpa menimbulkan ketergantungan bagi negara Indonesia ini sendiri. Oke. Berbicara ke soal itu Novel. Ya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, MBG ini membuka lapangan kerja. Selain membuka lapangan kerja, itu juga mendukung di sektor pertanian dan nelayan masyarakat Indonesia sendiri. Karena ambil supply. Karena kalau berbicara MBG ini, efek MBG ini menurutku salah satu F&B terbesar di Indonesia, food and drink, yang dimana secara usaha F&B itu ada supply tersendirinya, harus ada cadangan pangan lokalnya sendiri untuk melihat itu. Dan vendor kebanyakan itu mengambil bahan-bahannya itu di UMKM, di masyarakat lokal. Tentunya itu mendorong lagi hasil buminya masyarakat lokal di situ untuk dibeli langsung oleh vendor. Tentunya itu mendorong sebenarnya bentuk perekonomiannya masyarakat kecil, masyarakat lokal, UMKM kecil dengan adanya hadirnya MBG ini. Harapanku sih sebenarnya untuk itu bisa lebih efektif lagi nih dalam pengelolaannya itu, karena kan sebenarnya yang menjadi tantangan dalam program kerja MBG ini bukan pada ada atau tidaknya ini MBG, tapi bagaimana program kerja MBG ini berjalan. Kan itu yang susah tuh Noval dalam menjalankan sebuah program kerja, bukan rancangan atau pertanggungjawabannya, tapi bagaimana bentuk menjalankannya ini program kerja. Itu yang menurutku perlu MBG ini, harapanku program MBG ini hadir bukan hanya untuk pemenuhan gizinya anak-anak atau ibu, tapi lebih pada bisa mendorong juga di sektor perekonomian masyarakat kecil kita. Itu besar harapanku lah. Jadi kita bisa, pemerintah atau vendor bisa mengambil bahan-bahan baku dari masyarakat tanpa perlu lagi mengambil dari negara-negara lain toh, karena kaya jadi dengan hasil bumi tersendiri. Itu sih Novel. Ya. Tapi itu nggak bikin bikin ketergantungan. Seperti yang kakak bilang tadi, tergantung dari bagaimana kita menjalankannya. Iya. Karena itu berbicara soal quality control lagi, Novel. Bagaimana dalam pengelolaannya ini MBG sebenarnya. Itu bisa kalau saya pribadi. Wah, memang menarik nih. Kita bahas topik yang sangat viral sekarang ini. Programnya Prabowo Kegas. Oke nih Kak Jan, ada satu nih pertanyaan terakhir. Oke. Apa itu? Untuk program MBG ini. MBG. Nah, kan sudah yang kita bilang tadi, program MBG ini ada positif, negatif. Ya, betul. Sudah bagaimana manfaatnya, bagaimana kekurangannya. Nah, sebagai masyarakat sipil atau kita ini sebagai mahasiswa atau bagaimana masyarakat orang luar yang
masyarakat sipil atau masyarakat yang lain sebaiknya atau siswa sekolah. Nah, bagaimana ini sebenarnya kita harus merespon program MBG ini karena banyak manfaat, banyak kekurangan. Yaps. Apakah kita harus tetap mendukung atau kita tolak aja deh? Oke, Nggak usah tolak aja MBG. deh. Ya mental block aja. Oke. Nah, itu dia. Boleh kakak juga jelaskan kepada kerabat-kerabat yang ingin tahu nih bagaimana kita harus merespon nih program. Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi toh terkait sebenarnya kita ini masyarakat sipil, ketika kita menanggapi suatu program kerja kita itu harusnya di mana sih? Apa kita jadi oposisi atau yang menerima hadirnya program kerja ini? Kalau saya sendiri sebenarnya sebagai masyarakat sipil, sebagai mahasiswa, tentunya kita perlu merespon setiap program kerja yang dilakukan oleh pemerintah. Kita harus kita tidak boleh, menurutku kita tidak boleh kita tidak boleh melihat program kerja dari satu sudut pandang saja. Kita harus melihat program kerja, kita harus ikut mengawasi program kerja dari setiap pemerintah. Kalau berbicara soal MBG kalau saya pribadi ada beberapa saranku terkait bagaimana sebenarnya untuk pengelolaan MBG ini. Karena banyaknya respon dari masyarakat itu sendiri terkait MBG, ada positif negatif. Menurutku langkah pertama yang harusnya diambil pemerintah saat ini itu moratorium. Apa itu Kak? Moratorium itu pemberhentian sementara program kerja ini. Kenapa? Kenapa ku sarankan? Kenapa menurutku perlu moratorium? Itu sekiranya karena berbagai respon terhadap MBG ini, terkait banyaknya testimoni terkait MBG ini. Menurutku pemerintah perlu mengatur ulang sasarannya. 84 juta jiwa itu besar, Pak. 84 juta jiwa itu sangat banyak dana. Tercatat kalau berdasarkan RAB-nya untuk tahun depan untuk MBG sendiri itu di kisaran 200 sampai 300 triliun per tahun 2026. Untuk tahun 2026 itu di angka segitu Gak kebayang makanya perlu moratorium untuk yang pertama untuk menargetkan atau membuat capaian baru yang dimana target, menurutku target yang harusnya menerima MBG ini daerah-daerah yang tinggi akan angka stunting atau angka gizi buruknya. Kan bisa dibilang semuanya juga daerah di Indonesia mengalami itu. Ada beberapa daerah yang sangat parah nih angka stunting dan gizi buruknya. Menurutku itu yang harus jadi prioritasnya pemerintah untuk capaiannya MBG ini. Kemudian yang kedua itu quality controlnya. Quality control yang saya maksud di sini perlu lagi perketat pemerintah atau Badan Gizi Nasional yang mengelola MBG ini dalam hal SPPG-nya. Perlu pilih, menurutku perlu maksimalkan SPPG yang atau dalam tanda kutip vendor yang betul-betul memenuhi syarat dalam penunjangan peningkatan gizi. Nggak boleh abal-abal ini menurutku. Badan Gizi Nasional dalam memilih vendor perlu lebih teliti lagi dalam memilih vendor tersebut. Quality controlnya itu yang menurutku karena banyaknya ini angka keracunan atau apa, perlu ada entah ke aplikasi atau platform yang dibuat oleh pemerintah untuk sekiranya dapat mengatur atau melihat bagaimana proses MBG ini berlangsung, bagaimana proses MBG ini sampai pada penerima atau anak sekolah yang menerima atau ibu hamil. Perlu ada aplikasi atau platform yang menjelaskan itu. Makanya misalkan kayak ponakanku sekolah di sini di menurutku perlu hadir aplikasi yang bisa melihat hari ini di sekolahnya ponakanku ini menunya. Perlu tahu, menurutku harus ada platform bantuan tersebut untuk sekiranya dapat mengurangi rasa
rasa ketidakpercayaannya masyarakat. Yang terakhir mungkin transparansi dananya ya. Karena dananya yang ku bilang tadi itu 200 sampai 300 triliun untuk tahun depan itu novel RAB-nya. Dan itu RAB 44% dari dana pendidikan diambil untuk MBG. Menurutku perlu kita transparansi nih pemerintah dalam dalam proses perjalanannya nih program kerjanya ini MBG. Itu tadi menurutku ya beberapa saran yang sekiranya untuk menunjang MBG itu tadi. Kalau saya pribadi moratorium bukan pilihan yang buruk menurutku. Untuk memperbaiki kembali, memperbaiki citranya nih pemerintah, citranya nih MBG perlu menurut moratorium. Tapi saya sebenarnya happy ya juga dengan ini. Tapi itu nih tadi moratorium menurutku pilihan yang bukan pilihan yang buruk. Wah, kayaknya kebanget aku. Ternyata MBG ini seribet itu ya. Kalau mau efektif sekali. Iya. Sekompleks itu. Wah. Ya. Teman-teman kerabat kita boy. Pembahasan tentang MBG yang sangat menarik dari Kak Juhan. Dan itu ada beberapa saran dari Kak Juhan terhadap bagaimana kita harus merespon ini MBG. Bagaimana saran-sarannya Kak Juhan agar MBG ini berjalan dengan efektif atau ke depannya. Nah, nggak sadar aku waktu udah lama banget nih kita udah ngobrolin berbagai hal tentang MBG ini. Nah, mungkin kerabat-kerabat juga masih ingin tahu sih sebenarnya hal lain, cuma itu bisa kita bahas di lain waktu lagi. Nah, Kak Juhan nih, sebelum kita akhir podcast ini mungkin Kak Juhan ada kesan-pesan nggak terhadap podcast hari ini atau program topik yang kita bahas hari ini? Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih juga dulu kepada badan pengurus hari ini yang telah mempercayakan saya menjadi narasumber hari ini. Tentunya dengan topik yang sangat menarik juga karena lagi booming kini untuk MBG. Terus semangat, terus berkembang podcast ini. MBG makananku, podcast Human tontonanku. Oke sih. Keren banget kata-katanya teman-teman kerabat. Oke. Untuk saya nggak usah ya, nggak ada juga sih. Kalau untuk teman-teman pengurus semangat aja itu aja. Dan untuk sahabat podcast, untuk kerabat, jangan lupa untuk datang dukung channel podcast Ngobrol Bareng Kerabat dengan memberikan dukungan seperti like, comment, dan subscribe ya. Oke. Dan untuk Kakak Juhan, terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah kerabat. Thank you kerabat. Oh itu aku lupa. Aduh.